Tidak ada orang bisa mencari celah kalian karena kalian orang baik. Godaan yang terbesar, yang terberat adalah harta, tahta, Toyota. Harta kalian belum karena masih mahasiswa. Tahta belum karena masih lama pilkada. Tapi wanita, itu teman saya nggak tertarik dengan wanita Pak Ustadz, terus tertariknya sama pria. Nauzubillah. Astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah menjaga semua dari penyakit LGBT ini. Dulu kalau berteman dengan perempuan dikhawatirkan, sekarang dengan laki-laki pun menakutkan. Begitulah fitnah akhir zaman. Apalagi yang akan mengganggu adik-adik semua? Sosial media. Punya uang, dapatnya dari mana? Pinjaman online. Setelah dapat dipakai untuk apa? Game online. Setelah dapat uang dipakai untuk apa? Judi online. Kalau menang untuk apa? Cewek online. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Saya punya anak, saya punya ponakan, saya khawatir. Saya melihat kalian ini sebagai anak saya, ponakan saya, adik saya. Kekhawatiran kami yang cukup mendalam. Bagaimana agaknya nasib anak-anak kami di masa akan datang. Tapi setelah bertemu adik-adik di Universitas Ibnu Khaldun ini, saya menjadi kuat keyakinan kalian dijaga oleh benteng, tembok, pendidikan, yayasan, senat, dosen. Yang menjaga kalian itu bernama Universitas Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan kalian belajar dengan baik, didik dengan baik, selamat pendidikan kalian insya Allah. Sampai masanya nanti kalian selesai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Sampai masanya nanti kalian akan bekerja, sampai masanya kalian akan menikah pada hari yang sakral. Disitulah kalian akan tersenyum karena calon mertua kalian akan memanggil, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Itulah hari bahagia. Tapi hari ini berapa banyak orang tua yang tidak bisa mengakadkan anaknya karena malu disebabkan MBA, marriage by accident. Terpaksa di majelis yang mulia, majelis sakral itu dengan suara bergetar, aku nikahkan engkau dengan anakku, jangan datang lagi. Mau nggak dinikahkan, gunung sudah hampir meletus. Mau dinikahkan, malu. Dinikahkan Januari, lahir anak April. 3 bulan, kok cepat sekali. Di mana-mana yang namanya mengandung 9 bulan 10 hari ini kok cepat sekali. Mohon maaf Pak, efisiensi. Di sini kalian dijaga, dipelihara. Kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor, sebelah kiri laki-laki semua. Ada juga perempuan, ibu dosen. Sebelah kanan perempuan semua. Laki-laki ini untuk menjaga perempuan. Di masjid saja pun dijaga, dipelihara. Maka jaga ini dengan baik. Laki-laki kalau dia disatukan dengan perempuan ini, lama-lama hilang kelelakiannya. Orang kalau dia kerja di rumah makan, di restoran, dia nggak makan gulai, nggak makan rendang, nggak makan ayam, nggak makan daging lagi. Pergilah kita ke dapur, ternyata yang punya restoran itu malah makan kerupuk. Pas ditanya, kenapa nggak makan ayam, nggak makan daging? Kami udah kehilangan selera. Kenapa? Karena kami sudah tiap hari melihat makanan. Yang ganas makan itu adalah orang yang buka puasa. Begitu juga kenapa ada laki-laki yang tidak bernafsu lagi melihat perempuan. Cobalah lihat. Nanti kalau saya sebut orangnya tersinggung, menjaga kode etik jurnalistik. Karena setiap hari melihat perempuan terbuka auratnya, nauzubillah, tinggi 170 cm, yang dipakai kain kurang 60 cm. Uang banyak tapi nggak ada yang bisa dibayar untuk membayar tukang jahit. Resleting belum dipasang, kancing belum dipasang.
Inilah yang terjadi di umat ini sekarang. Tapi di Universitas Ibnu Khaldun, jangankan lengannya, jangankan betisnya, sehelai rambutnya pun tidak kelihatan, terjaga, terpelihara. Bajunya 2 lapis, tidak berbentuk, tidak transparan, tidak nampak lekukan tubuhnya, tertutup. Maka pikiran laki-laki selamat, yang perempuan juga selamat. Selamat di kampus, selamat di kos-kosan, selamat di rumah, sampai akhirnya kalian menjadi orang-orang yang sukses, bahagia dunia akhirat, insyaallah. Amin. Ya Allah, jaga anak-anak kami ini semuanya, insyaallah. Amin. Belum lagi narkoba, sabu-sabu. Mau beli sabu-sabu nggak ada uang, pil anjing gila. Nggak juga ada uang, terlalu mahal, rohib 0. Beli lem kambing, mabuknya mabuk lem, dihisap hari ini, besok baru mabuk. Mau mabuk juga nggak ada uang, dibeli kopi campur spiritus, diminum, bukannya mabuk, mati langsung. Khamar oplosan, luar biasa. Bisa dimasukkan ke dalam bentuk rokok, bisa dimasukkan ke dalam permen, bisa dimasukkan ke dalam brownies. Otak anak-anak kita dirusak. Dulu jangan baca sekuler, jangan baca ateis, jangan baca liberal, jangan baca agnostik. Sekarang seketika dosen melarang, di saat itu mahasiswa akan mencari www.google.com. Memang zaman lagi hebat, luar biasa, fitnah akhir zaman. Itulah kenapa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa dijaga sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral, akhlakul karimah, beradab, maka insya Allah ini orang-orang tua kita. Cobalah terlihat bagaimana mereka sebaya almarhum ayah saya, mereka orang-orang tua saya, tapi saya di sini merasa dimuliakan, dihormati. Mereka menyambut saya di atas. Saya berdoa mudah-mudahan guru-guru kita ini semua dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemuda beradab. Keyword yang ketiga adalah berkompeten. Kompeten itu dari kompetensi, bahasa Arabnya kafaah ilmiah, kemampuan dalam bidang keilmuan masing-masing. Adik-adik sudah ada fakultasnya masing-masing, dan di sini ada 9.000 mahasiswa dari S1, S2 sampai S3 yang terdiri dari dosen-dosen standar internasional. Innallaha yuhibbu 'abdan idza atqana idza amila syai'an atqanahu. Allah suka kalau seorang hamba itu menekuni suatu bidang, dia profesional, berkompeten. True story, kisah nyata. Seorang jamaah datang mengadu, dia pulang dari rumah sakit habis scan, katanya di rahimnya, ini Ustadz, habis scan tadi ternyata di rahim ada kista sebesar uang logam putih hasil USG. Rumah sakit. Akhirnya dia ragu, dia mesti punya second opinion, mesti ada pendapat yang kedua. Dia pergi ke Malaka, Malaysia, karena kebetulan dekat dari Sumatera ke Malaysia. Sampai di sana diperiksa, ternyata enggak ada kista. Didekatkan, ini hasil, dilihat. Kenapa di sini ada kista? Kenapa di sini enggak ada? Ditanya ke dokter. Kok di sini ada, Dok? Kok di sini enggak ada? Apa jawab dokternya? Yang ini alatnya berjamur. Hampir saja rahimnya hilang. Bayangkan kalau dipotong rahimnya karena ada kista, dia tidak bisa mengandung dan nggak bisa punya anak lagi. Perempuan kalau rahimnya dipotong, suaminya senyum. Kok senyum Pak Ustadz? Tanya sama yang senyum-senyum. Dan ternyata salah diagnosa. Contoh kasus pertama. Kasus kedua, mantan bupati 2 periode, nggak boleh sebut nama dan kabupatennya. Ternyata ususnya divonis kanker usus, sudah mau digunting, mau dipotong. Dia ragu, dia cari second opinion, pergi dia keluar.
setelah dimasukkan kamera, masuk kamera ke dalam, kameranya kecil, endoskopi, jangan bayangkan kamera sebesar itu masuk ke dalam. Diperiksa, kamera masuk ke dalam, nampak gambar seperti kulit ular sawah. Apa ini? Ternyata itu adalah susu kedelai yang menggumpal, karena dia rajin minum susu kedelai, rupanya menggumpal di dalam. Akhirnya menggumpal menjadi batu, diberi obat sebesar ujung kelingking, harganya 17 juta, dimakan, yummy, cair, keluar, nggak jadi operasi. Hampir usus saya kena potong Pak Ustadz, nggak berkompeten. Kasus yang ketiga, banyak ini kasusnya Pak Ustadz. Kasus yang ketiga, adik kandung saya sendiri diponis kanker paru stadium 4, umurnya tinggal 6 bulan lagi. Dia nggak cerita ke saya, sepupu saya dari Medan ngasih tahu, Mat, itu adik kau sayang-sayangi, kau turutkan apa mau dia, kasih makan enak, kasih tidur enak. Kenapa begitu? Umurnya 6 bulan lagi, karena dia kena kanker paru stadium 4. Datang Ustadz Endri, bawa ke Malaka, sampai di sana diperiksa, nggak ada apa-apa, dikasih obat, sehat. Udah mau saya jumpai dokternya, mari kita jumpai. Nggak usah, nanti viral katanya. Nggak jadi. Maka saya amat sangat senang sekali ketika Pak Rektor mengatakan akan dibuka Fakultas Kedokteran Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Akan lahir dokter-dokter yang berkompeten, insya Allah, ilmunya hebat, spesialis jantung, spesialis tulang, spesialis kelamin, spesialis otak, spesialis. Di samping dia cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual. Kalau dia masuk ke ruang ICU, Ustadz bacanya kok ICU, itu ICU Pak Ustadz, orang tertulis ICU kok. Lalu kenapa orang bacanya ICU? Karena memang kalau sudah masuk ke dalam ICU, you don't see me. Kalau dokternya itu taat sama Allah, takut sama Allah, beribadah, dia nggak menginginkan orang operasi ngambil uangnya, nakut-nakuti dia, tapi yang diinginkannya bagaimana saudaranya ini sembuh. Ketika masuk ke dalam, dia akan doakan, wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Dia akan bacakan apa yang selalu dia baca di masjid Ibnu Khaldun, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah dibacakan Yasin, gimana? Meninggal Pak Ustadz. Daripada dioperasi keluar uang, mati juga ujungnya. La tuqra'u fi amrin asirin. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim pada muqaddimah surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata pasien-pasien di ruang ICU? Alhamdulillah, kalau dokter yang alumni Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini yang datang, hati kami tenang, kami dibawanya berzikir, kami dibawanya bersodakoh. Karena kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ibu, bapak pasien, kalian sembuh ini bukan karena kami hanya berusaha berikhtiar memberi obat. Kesembuhannya datang dari Allah. Ustadz Somad yang ceramah, yang ngomong sholat, dia nggak percaya. Tapi kalau alumni Fakultas Kedokteran Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang ngomong, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai mikrofon, itu pasien semua taubat. Bapak sholat ya, ini kelihatannya umur bapak 3 hari lagi. Lebih percaya ke ustadz atau ke dokter? Lihat,
Tidak ada satupun mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang menjawab waktu saya tanya, lebih percaya ustadz atau dokter? Mereka diam. Padahal jawabannya pasien lebih percaya ke dokter. Kenapa mereka enggak menjawab? Mereka beradab, mereka memikirkan perasaan saya. Begitulah halusnya perasaan mahasiswa ini dididik dengan baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami beradab, ustadz aja yang enggak beradab. Masa ngomongnya pakai tangan kiri nunjuknya, oke, pindah tangan kanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkompeten sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ustadz sendiri bidangnya apa? Saya kuliah ambil S1 Al-Azhar jurusan tafsir hadis di Fakultas Usuluddin. Habis itu saya kuliah ke Maroko, beasiswa di Darul Hadis jurusan hadis. Habis itu saya ambil S3 di Omdurman Islamic University Sudan jurusan hadis, desertasinya tentang hadis. Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nashris sunnah di Indonesia. Saya berusaha untuk berkompeten di bidang saya. Saya mendapat titel S1 tertulis LC. Ustadz Somad itu titelnya LC ya? Iya, LC itu artinya apa? Lulusan Cairo. Itu namanya mazhab Ngawuriyah. LC itu singkatan dari licence. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Al-Azhar sudah memberikan orang ini ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Saya berkompeten. Saya bukan ustadz jadi-jadian. Ada orang merantau ke Jakarta mau jadi foto model, karena gagal coba-coba ceramah jadi ustadz. Saya memang dari kecil kakek saya, datuk saya, mbah saya ngomong, cucuku ini banyak, lebih 40 orang, tapi cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Maka saya nggak pernah sekolah umum. Memang saya sudah ditakdirkan untuk jadi ustadz. Kenapa ustadz mesti ngomong ini? Ya berkompeten. Jangan sampai kita bicara yang bukan bidang kita. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Ganteng juga saya di TV itu ya. Habis itu saya pergi ke Maroko, dapat titel namanya DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren. Sampai ke sini desa. Habis itu saya pergi ke Sudan, PhD. Cara membacanya dari ujung, Doctor of Philosophy. Habis itu saya ke Brunei, bulan Januari 2020, diberi profesor, visiting profesor University Islam Sultan Syarif Ali. Mesir, Maroko, Sudan, Brunei. Kenapa Ustadz keluar negeri semua? Karena itu gratis. Bukan karena saya hebat, saya ini pencari yang gratis. Kenapa Ustadz nggak kuliah di Indonesia? Kuliah di tempat saya, sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Tapi di Universitas Ibnu Khaldun ada beasiswa mahasiswa berprestasi. Andai dulu saya tahu ada, mungkin nggak jadi saya ke Mesir. Bagus saya masuk ke Ibnu Khaldun, bisa pulang tiap bulan. Maka beruntunglah adik-adik yang mendapatkan beasiswa. Saya untuk nyari beasiswa ini berangkat 98, pulang 2002. Pak Ketua Yayasan tadi waktu di atas kami ngobrol, apa kata Pak Ketua Yayasan? Katanya Ustadz Somad dulu waktu kuliah kerja bagi-bagi jeruk ya. Wah, jatuh harga diri saya. Padahal saya masuk tadi udah bangga, Profesor Dr. Abdul Somad. Rupanya udah kebuka cerita saya bagi-bagi jeruk. Beasiswa saya cuman 162 pon,
50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk iuran makan, 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk simpan tiket, 20 pon untuk tabungan, mana tahu mencret, demam, sakit kepala. Saya 4 tahun kuliah di Mesir nggak pernah sekalipun minta uang ke orang tua. Saya mau berdiri sendiri di atas kaki saya tanpa harus minta kepada orang tua. Sekalipun nggak pernah saya minta. Ini ada mahasiswa gaya pakai motor, pacaran ke mall, passwordnya 3 huruf. Mak, Pak, tanggal 1, tanggal 2 jantan, tanggal 29 layu. Kapan kau menjadi? Makanya kalau ada mahasiswa yang datang ke saya, Ustaz Somad, tolong beri kami motivasi supaya kami semangat belajar. Siap mendengar motivasi saya? Siap Pak Ustaz. Satu aja. Iya Pak Ustaz, telepon emakmu, ayahmu sekarang. Apa ngomong saya? Ayah, papa, mama, jangan kirim uang. Aduh, nggak sanggup Pak Ustaz. Kau bisa pacaran, kau punya cewek, kau jalan ke sana kemari, itu karena kau punya motor, kau punya uang, karena kau bisa jalan, karena kau bisa jajan, karena kau bisa ke mall, karena kau kemana-mana. Kalau kau nggak punya duit, ada yang mau? Ada Pak Ustaz. Kalau ada perempuan yang mau sama orang nggak punya duit, bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, pergi sana, pergi sini. Apa yang terjadi? Pulang-pulang berbadan 2. Gara-gara apa? Cinta satu malam. Kok bisa kejadian? Selimut tetangga. Saya nggak layak ngomong begini dalam masjid di depan orang-orang tua kita, tapi yang saya ceritakan ini fakta nyata atau hoax. Mereka, Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD, mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, mereka berjuang dengan kompetensi mereka. Mereka membantu dengan tanda tangannya. Beasiswa untuk mahasiswa Ibnu Khaldun 1000 orang, selesai. Dengan kompetensi mereka, saat sidang paripurna, kepada semua anggota DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, setujukah kalau APBN APBD ini kita serahkan untuk mahasiswa calon pemimpin masa depan? Setuju, ketok palu, pang. Itulah yang akan menjadi amal jariah. Mereka akan menjadi pemimpin, akan menjadi ulama, akan menjadi dokter, akan menjadi ekonom. Itulah yang akan menjadi kenangan sampai akhir hayat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang, manusia mati meninggalkan kenangan. Kau kenapa bisa selesai S1, S2, S3? Karena Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda memberikan beasiswa. Kamu kenapa bisa selesai S1, S2, S3? Karena Bapak Ketua DPRD memperjuangkan kami dulu Pak Ustadz. Lalu kenapa mereka memperjuangkan beasiswa? Karena Ustadz Somad ngomongnya berkali-kali. Emangnya Ustadz Somad dapat apa? Saya hanya ingin mendapat amal jariah dari kalian, Besti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan bidangnya masing-masing, kompeten. Saya Pak Ustadz dari Fakultas Pertanian. Iya memang betul-betul. Saya Pak Ustadz dari Fakultas Peternakan. Iya memang betul-betul ternak. Gimana? Sukses ternaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Gimana adik-adik yang dari Fakultas Peternakan sudah alumni, sudah tamat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz, kami sudah beternak ikan. Kolamnya banyak. Cuma 1 kolam Pak Ustadz. Ikan apa? Ikan paus 2 ekor. Udah kami potong-potong, kami kalengkan, kami kirim ke Jepang karena mereka mau makan sushi. Berkompetensi, punya kemampuan sesuai dengan minat masing-masing. Saya kalau disuruh ngantor, stres saya. Saya dulu kan pernah jadi CPNS,
calon pegawai negeri sipil. Dari CPNS ke PNS itu mesti ngantor 1 tahun, masuk jam 8 pulang jam 4 di depan komputer, keluar sebentar dimarahi sama atasan. Stres saya, maka saya cepat-cepat ngurus. Akhirnya saya jadi dosen, cuman masuk kelas ngajar 12 SKS, ceramah ke sana kemari, ditekan-tekan rektor. Akhirnya saya ngundurkan diri 2019. Keluar saya setelah 11 tahun jadi dosen. Keluar saya keluar karena dia selalu menteror saya keluar, dia pun masuk penjara. Jangan menekuni satu bidang yang kita nggak suka. Kalau menekuni sesuatu yang kita suka. Kalau adik-adik nggak suka ngadapin orang banyak, jangan tekuni bidang yang menghadapi orang banyak. Saya Pak Ustadz nggak bisa ketemu sama orang banyak. Kalau ketemu sama orang banyak saya gemetaran, saya berkeringat, saya stres, depresi, ke kamar mandi bolak-balik. Jangan. Kalau gitu jadi programmer aja, nggak ketemu orang, ketemu sama laptop aja. Tapi kalau suka ketemu dengan orang, saya kalau di rumah lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tadi berapa kali bapak-bapak kita nanya, Ustadz sehat? Katanya. Saya bilang sehat, karena saya bawaannya macam mau mati. Ustadz sehat. Tapi kalau sudah megang mikrofon, ketemu sama orang nih, sehat nih. Sampai tadi Ustadz Hilmi Firdausi, beliau ini penuh jadwalnya, sibuk. Tapi beliau mengatakan, saya mendampingi Ustadz Somad, kita ngobrol ya Ustadz. Ya, sampai di mobil saya tertidur, sampai di kampus bangun, mohon maaf ya Ustadz, saya bilang, saya tadi malam pulang jam 11, tidur jam 12, bangun tadi jam 3.30, subuh tadi ke Masjid At-Tahir. Sebetulnya itu alasan saya aja, buktinya ini nggak ngantuk, tapi nanti pas masuk mobil tidur lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jangan siksa diri sendiri dengan menekuni bidang sesuatu yang kita nggak suka. Berkompetensi. Apakah cukup anak muda beradab, berkompetensi? Nggak ada gunanya anak muda, nggak ada gunanya berkompetensi, nggak ada gunanya beradab. Kalau tidak, yang keempat, berdampak. Apa dampaknya untuk masyarakat sekitar? Alhamdulillah Pak Ustadz, dengan adanya mahasiswa ini dampaknya adik-adik di tempat kami pandai ngaji, bisa ngaji. Karena mereka walaupun dia dari fakultas umum hebat. Ingat, adik-adik di sini membawa nama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu muslim atau non muslim? Muslim. Pendiri founding father Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini dari Masyumi. Masyumi adalah pejuang, mereka patahkan pedang politiknya, dia ganti dengan perjuangan pena, pendidikan. Nahdlatul Ulama, pendidikan, pondok pesantren. Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan. Persis, pendidikan. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pendidikan. Al-Jam'iyatul Wasliyah, pendidikan. Peloso, Gontor, Ponorogo, pendidikan. Kenapa Indonesia ini banyak pendidikan, tapi ujian yang diberikan adalah masalah pendidikan? Memang begitu. Apa yang sedang kita tekuni, itulah ujian yang akan datang. Contoh Maryam. Maryam itu perempuan yang solihah, di dalam kamar nggak pernah ketemu laki-laki. Ujiannya apa? Ujiannya dituduh berzina karena hamil tanpa suami. Apa yang sedang kita tekuni, ujiannya begitu. Masyumi, pendidikan. NU, pendidikan. Muhammadiyah, pendidikan. Perti, pendidikan. Persis, pendidikan. Al-Wasliyah, pendidikan. Pendidikan. Ujian bangsa kita, ujian ijazah palsu. Memang begitu. Tapi adik-adik jangan sampai patah semangat. Tolong nanti sebelum diupload ke YouTube, yang ini diedit dulu ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana adik-adik berdampak? Kalau adik-adik keluar ke sana pakai celana pendek, pakai sepeda motor yang knalpotnya sudah dikhitan massal 3 kali,
Yang disalahkan bukan kalian, yang disalahkan bukan ayah kalian, yang disalahkan adalah Universitas Ibnu Khaldun. Itu yang boncengan-boncengan tadi siapa? Yang duduk-duduk di kafe nggak sholat tadi siapa? Itu anak Ibnu Khaldun itu. Oh, yang kuliah umumnya Ustadz Somad kemarin kan? Iya, memang Ustadz Somad itu sesat memang. Saya juga yang kena. Makanya nanti kalau ada orang yang bertanya, Ustaz Somad, ya itu kemarin ada anak alumni Ibnu Khaldun yang lulus jadi duta besar, Ustaz kenal dengan itu? Oh, itu mahasiswa saya dulu. Saya bilang, loh, perasaan Ustaz kan di Riau. Iya, saya pernah ngasih kuliah umum tapi satu kali. Iya, satu kali pun mahasiswa juga, saya bilang. Terus yang ada kasus itu Pak, oh itu saya nggak tahu. Mungkin waktu saya ke sana dia udah tamat mungkin. Generasi ini ada 3 kata Ibnu Khaldun. Generasi yang pertama pejuang, generasi yang kedua penikmat, generasi yang ketiga penghancur. Kalau sekarang ayah kalian kaya, itu ayah kalian. Kalau ayah kalian meninggal, kalian jadi anak yatim. Maka bersusah-susahlah belajar supaya apa? Supaya jangan sampai menjadi generasi penikmat, apalagi sebagai generasi penghancur. Itu kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog muslim yang menguji keilmuannya dengan percobaan-percobaan yang pernah dia lakukan di atas dunia. Dalam undangan tertulis, Ustadz Abdul Somad nanti kuliah umum di Universitas Ibnu Khaldun Bogor jam 9. Begitu saya tadi duduk, saya lihat jam 9 lewat 1. Memang betul-betul disiplin Universitas Ibnu Khaldun ini. Maka saya pun juga ceramah begitu. Tadi saya mulai jam 9.30, maka saya akan berhenti pada jam 10.31. Karena kalau sampai saya molor, saya malu, karena ini di depan orang-orang yang beradab, berkompetensi dan berdampak kepada orang lain. Mudah-mudahan kehadiran alumni, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Mudah-mudahan kehadiran alumni Civitas Akademika, keluarga besar Universitas Ibnu Khaldun Bogor menjadi penyelamat bangsa.